นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุปปุเปนะเมธาวิโตกังคานิกัมมโรรัจตเสวะนิธามิมะละมัตตโนติPemimpin Puja Bakti yang saya hormati, para pandita yang saya hormati, para pengurus Daya Kasaba Wihara Jakarta Dhamma Jagat Jaya yang saya hormati, para upasaka, upasika, umat Buddha sekalian yang berbahagia. Ya, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di Wihara Jakarta Dhamma Jagat Jaya guna melakukan kegiatan rutin kita setiap 1 minggu sekali, utamanya setiap hari Minggu, yaitu melakukan puja bakti. Meskipun ya nantinya ada tambahan puja bakti yang lainnya, khusus di Wihara Jakarta Dhamma Jagat Jaya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain setiap 1 minggu. Itu dalam beberapa hari. Ada latihan meditasi dan lain sebagainya. Tetapi yang utama, yang paling banyak juga umat yang hadir adalah puja bakti umum ini. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita semua dapat hadir di puja bakti ini dalam keadaan baik, sehat secara jasmani, sehingga dapat memiliki kesempatan mendengarkan uraian Dhamma yang mulia dari Guru Agung kita Buddha Gautama, dan juga menambah kebajikan demi kebajikan di dalam kehidupan kita. Utamanya kebahagiaan itu juga saya rasakan karena saya terasa seperti orang-orang pada umumnya. Utamanya yang saat ini saudara-saudara kita sedang memperingati hari raya Idul Fitri. Mereka semuanya mudik ke kampung halaman.
Hal itu juga saya rasakan. Karena saya juga kampungnya dulu di sini. Jadi saya mudik ke Dhammacakka. Ya. Jadi saya terasa seperti mudik, seperti saudara-saudara kita yang sedang mudik untuk hari raya. Saya juga mudik untuk juga hari raya bersama keluarga besar Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Berhubung ini juga bertepatan dengan hari raya saudara kita umat muslim, ya, saya mengajak kita semuanya ya, turut bermudita, turut berbahagia, bersukacita atas ya, hari kemenangan saudara-saudara kita yang selama 1 bulan penuh menjalani ibadah puasa, maka mereka sudah memperingati hari kemenangan pada hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak bersama-sama kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara kita umat muslim. Semoga peringatan Hari Raya Idul Fitri yang merupakan hari kemenangan itu terus-menerus menang melawan nafsu, melawan kejahatan, melawan keburukan. Semoga menang membela kedamaian, membela kebaikan, menjaga keutuhan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, selanjutnya para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tiba saatnya untuk mendengarkan uraian Dhamma. Jadi saya memohon untuk memperhatikan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh perhatian, dengan penuh konsentrasi, dan sudah siap untuk mendengar Dhamma. Artinya siap adalah siap segalanya. Utamanya apa? Siapkan telinga, indrianya, dan juga disiapkan kesadarannya. Ya. Ada yang telinganya terbuka tetapi kesadarannya hilang. Ya, artinya apa? Ngantuk. Ya. Jadi kesadarannya tidak ada di telinga. Ya, jadi kesadarannya juga harus dipertahankan. Para Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan kita ini, sebagai umat Buddha khususnya, kita tidak lepas dari ajaran Guru Agung kita. Kita beragama Buddha, kita mengakui bahwa diri kita itu siswa Sang Buddha, sampai-sampai mencantumkan di dalam KTP kita, KTP Buddha. Ya, tentu kita harus mengetahui apa yang kita cari di dalam agama Buddha.
apa yang menjadi pedoman di dalam agama Buddha? Ya, tidak lain adalah ajaran atau disebutnya Dhamma. Ya, kumpulan ajaran-ajaran Sang Buddha. Pada awalnya Dhamma itu tidak seperti sekarang ini. Awalnya Dhamma dibabarkan. Awalnya Dhamma disimpan di dalam pikiran, di dalam ingatan para siswa-siswa guru agung kita. Dulu belum ada tulisan di kertas ataupun di media tertentu. Ajaran Sang Buddha sepenuhnya diingat. Ajaran Sang Buddha sepenuhnya dihafal, disimpan di dalam pikiran. Sampai beberapa saat masih tetap dipertahankan secara lisan, dari mulut ke mulut para siswa membabarkan ajaran guru agung kita. Sembari mereka mengajar, mereka juga mempraktikkan. Sembari mengajar, sembari mempraktikkan, ia juga mendorong orang lain untuk sesuai dengan Dhamma yang dipaparkan. Terus menerus sampai suatu ketika muncul bibit-bibit manusia memasuki sangga, memasuki persamuan siswa Sang Buddha yang meninggalkan keduniawian. Mereka memiliki ingatan yang kurang. Artinya kurang bisa mengingat banyak materi Dhamma, banyak poin-poin Dhamma. Melihat potensial demikian yang terdapat di dalam sangga para senior, para mereka yang mengharapkan Dhamma ini tetap berlangsung, bertahan hingga lama. Beliau memiliki pikiran, bagaimana kalau Dhamma ajaran mulia ini kita cetak, kita tulis, agar mereka yang pola pikirnya sulit untuk mengingat banyak bisa membaca apabila ia lupa. Akhirnya hal tersebut disidangkan di dalam persamuan perkumpulan para biku, para anggota sangga. Lalu tercetuslah untuk berupaya menuliskan. Ya, pada awalnya tentu tidak seperti sekarang juga.
tulisan tidak dicetak kemudian di copy paste. Ya, tetapi ditulis satu persatu, kalimat demi kalimat, bab demi bab, buku demi buku, kelompok demi kelompok. Tetapi bahannya bukan kertas. Bahannya tentu ya yang mudah didapat. Ya, mungkin saja pertama kalinya ya apa yang terdapat di hutan. Apa yang terdapat di lingkungan. Adanya daun-daunan ya yang untuk nulis daun-daunan. Dikeringkan, direbus mungkin supaya awet. Ada kulit-kulit pohonnya juga, mungkin kulit-kulit pohon untuk nulis. Dan lain sebagainya. Ya ditulis. Setelah beberapa saat setelah ditulis dengan bahan atau media yang seadanya itu, berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, maka muncullah kertas dan lain sebagainya. Menulis di batu supaya tambah awet. Yang kita kenal sampai saat ini, medianya kertas. Bahkan bisa di copy paste. Diperbanyak dan sama. Tidak perlu dicocok-cocokkan lagi. Ya, menulis satu buku, di copy. Jadi 1000 juga sudah sama tulisannya. Tidak lagi mencocokkan kalimat ini sama tidak dengan kalimat sebelumnya. Yang ditulis pertama. Begitu mudahnya hal tersebut kini berkembang ke hal yang baru. Sudah menjadi digital. Ya, menjadi bukan bahannya kertas lagi. Tetapi ya internet ya sudah tidak mudah rusak. Saking mudahnya demikian, tetapi ternyata di balik itu semua, di balik kemudahan yang sedemikian rupa, juga betapa mudahnya manusia. Umat Buddha sendiri tidak pernah membukanya. Saking mudahnya. Saking mudahnya. Sedemikian mudahnya kita juga sampai-sampai membukanya pun sudah tidak. Ya. Mengerti pun juga mungkin tidak, apalagi mempraktikkan. Hal tersebut saking mudahnya. Para Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita mengerti sedemikian mudahnya, semakin canggihnya kita bisa mengetahui dhamma yang sedemikian rupa itu. Kalau kita kembali menengok ke belakang, ke masa lampau, di zaman Sang Buddha, hal tersebut adalah sesuatu yang berharga para Bapak Ibu. Dhamma yang kita abaikan saat ini itu adalah hal yang berharga di masa lampau. Hal yang sangat dicari dan diburu. Setiap orang mencari
ingin melihat, ingin mengetahui, ingin juga menyelami. Karena di dalam Dhamma itu memang ada permata. Memang ada sesuatu yang berharga yang tidak bisa kita beli dengan uang. Yang tidak bisa kita sogok, kita suap dengan hal apapun yang ada di dunia ini. Hal tersebut tidak bisa serta-merta kita dapat miliki. Kalau hal yang sulit dimiliki itu apakah bukan tidak berharga? Justru berharga. Hal yang tidak semua orang miliki apakah sesuatu yang tidak berharga? Justru berharga. Setiap orang tidak bisa memiliki. Tetapi kalau kita punya, berarti kita punya hal yang langka. Hal yang sulit dimiliki orang. Hal yang hanya saya yang memiliki. Hanya diri sendiri yang memiliki. Bukankah itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa, kebanggaan luar biasa? Saking sulitnya, apa yang tidak semua orang bisa lihat itu, Sang Buddha sendiri mengatakan, mendengar Dhamma itu sulit. Mungkin bagi kita sekarang mendengar Dhamma mudah, Bante. Saat ini saya sedang mendengar Dhamma. Saat ini saya nonton YouTube juga dengar Dhamma. Ya, mendengar mungkin sekarang mudah. Tetapi untuk mengerti itu sulit. Belum tentu orang mendengar itu pasti mengerti. Mendengar berkali-kali saja nggak ngerti-ngerti juga ada. Sampai mungkin seumur hidupnya itu sudah beberapa kali mendengar Dhamma, poinnya itu-itu saja. Tetapi dia tidak mengerti. Dia belum bisa mengerti apa yang sesungguhnya dimaksudkan. Mendengarnya berkali-kali. Bolak-balik itu saja. Sampai mungkin saja dia bisa berbicara, kok Bantenya tidak ganti-ganti ya temanya itu-itu aja. Ganti Bante ya temanya itu lagi. Artinya apa? Ya, dia sampai bosan. Tetapi apa? Bosan mendengar. Ya, bosan mendengarnya. Temanya kok itu-itu saja ya. Bantenya tidak kreatif. Kok tema itu-itu saja. Misalkan apa? Dana saja. Sila saja. Samadhi saja. Ya temanya itu-itu saja. Mbok ya ganti gitu. Ganti apa? Ganti cara mengetahui objek wisata tanpa melihat peta. Cara mengetahui diskon di mana yang paling besar. Tidak lihat brosur. Ganti yang itulah. Supaya saya menarik. Supaya saya bisa cari diskon di mana yang besar. Di kota apa. Tidak perlu lihat. Cukup memejamkan mata muncul diskon yang paling besar di kota ini.
Tetapi untuk mengerti itu tidak mudah. Mengerti itu tidak semua orang bisa mengerti. Bahkan mendengar pun ya, saat ini pun masih banyak juga yang belum bisa mendengar Dhamma. Maka kita beruntung. Ya, Sang Buddha katakan ini adalah beruntung. Sebuah keberuntungan bisa mendengar Dhamma. Setelah mendengar, syukur-syukur bisa mengerti. Itu tambah untung lagi. Sudah mengerti, sudah untung, bisa dipraktekkan, mendapat manfaat, itu maha untung. Ya, untungnya berlebih. Ya. Ya. Jadi tidak mudah para Bapak Ibu. Dhamma ini sulit untuk kita mengerti. Jangankan sebagai berumah tangga. Kami pun sebagian. Ya. Utamanya ya saya sendiri. Juga kadang harus berpikir, merenung, menenangkan pikiran dulu untuk bisa mengerti sutta yang dibaca dan juga yang akan disampaikan kepada Anda sekalian. Tidak mudah membuat kalimat demi kalimat, penjelasan demi penjelasan yang mudah dimengerti Anda sekalian. Bisa saja saya mengerti, Anda belum tentu mengerti apa yang saya sampaikan. Maka itu juga menjadi sebuah tantangan, juga PR, pekerjaan rumah bagi para Dhammaduta. Maka ketika kami sudah siap membabarkan Dhamma, tetapi nantinya yang diberi khotbah, yang diberi babaran, paparan, justru tidak mendengarkan, oh itu rasanya sakitnya di sini. Ya, sudah pusing-pusing, cukup menyita pikiran, berputar-putar, banyak bintangnya. Giliran sudah dibabarkan, tidak didengarkan. Wah, itu luar biasa. Maka saya meminta untuk didengar. Ya, para Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Anda adalah orang-orang yang paling beruntung di antara semua orang atau makhluk yang ada di alam semesta. Semakin beruntung lagi Anda bisa mendengar Dhamma ini. Dhamma Guru Agung kita tidak setiap saat muncul di setiap kehidupan. Dhamma ajaran Sang Buddha ini tidak juga setiap saat bisa diselami oleh setiap orang, setiap makhluk. Ada mereka yang tidak beruntung sama sekali, seperti mereka yang terlahir di alam apaya, tidak bisa. Mereka juga yang berada di alam
Brahma, arupa, juga tidak bisa. Tetapi alam manusia sesungguhnya paling berpotensial. Karena Buddha muncul juga di alam manusia. Bukan di alam dewa. Bukan di alam apa ya. Tetapi beliau terlahir di alam manusia. Maka sesungguhnya yang paling berpotensial mencapai seperti yang dicapai oleh Guru Agung kita, yaitu pembebasan, juga hendaknya manusia. Kita memang sudah jauh dari zaman ketika Sang Buddha masih hidup. Maka mungkin sebagian orang bisa berpikir, oh berarti saya juga semakin jauh Bante dengan pencapaian yang mustahil itu, yang seperti dicapai oleh Guru Agung kita. Mungkin kita bisa berpikir demikian. Hal itu wajar. Jangankan kita, orang-orang yang berada di dekat Guru Agung kita saja tidak semua mencapai tingkat kesucian. Bahkan ada yang tidak punya kesempatan mendengar dhamma. Dia tidak punya keyakinan terhadap dhamma. Banyak. Hanya sebagian saja yang bisa punya kesempatan mendengar dhamma, mengerti dhamma, bahkan mencapai menyelami dhamma, capai kebebasan. Maka kalau kita berpikiran berarti saya mustahil, karena kita sudah jauh dari Sang Buddha. Para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal itu memang wajar, tetapi tidak sewajarnya. Wajar secara umum, tetapi tidak sewajarnya kita miliki pikiran demikian. Kenapa? Sang Buddha sendiri menyatakan, ketika Sang Buddha sudah parinibbana, siapakah pembimbing kita? Siapakah guru kita? Siapakah yang bisa menjadi pedoman kita bagi mereka yang bisa atau ingin mencapai kebahagiaan tertinggi, pembebasan dari penderitaan? Sang Buddha menunjuk Dhamma sebagai pembimbing kita. Jadi ketika kita itu mempraktekkan Dhamma dengan baik, hal itu tidak jauh para Bapak Ibu. Hal itu tidak jauh dari kita. Guru Agung kita juga tidak jauh dari kita ketika kita praktek Dhamma dengan baik. Tetapi kalau kita menjauh dari Dhamma, ya memang itulah kita bisa mengatakan, saya jauh Bante dari pencapaian itu. Jauh dari kebahagiaan yang sesulit itu, yang semulia itu. Tetapi ketika kita praktek Dhamma, hal itu tidak sepatutnya kita miliki. Berpikir bahwa saya jauh Bante dari pencapaian itu. Saya jauh dari Nibbana. Kalau kita berkata demikian, berarti secara tidak langsung Anda itu menunjukkan identitas Anda sendiri. Bahwa Anda itu memang menjauh dari Dhamma. Anda tidak pernah praktek Dhamma. Secara tidak langsung itu, Anda menunjukkan, saya jauh Bante dari pencapaian itu, mustahil. Maka secara tidak langsung kita menunjukkan, saya ini loh jauh dari praktek Dhamma. Saya ini loh tidak pernah praktek Dhamma. Itu secara otomatis. Secara tidak langsung itu, tanpa kita sadari mungkin berkali-kali kita mengucap itu, menunjukkan identitas sejelas-jelasnya. Saya ini loh jauh, saya ini loh jauh.
Tetapi ketika kita praktek dhamma, ya sepatutnya kita tidak mengucapkan demikian. Saya jauh banti dari pencapaian. Justru Anda harus mengatakan, saya dekat dengan pencapaian itu. Saya dekat dengan dhamma, saya dekat dengan nibbana. Supaya apa? Selain kita itu bisa memotivasi orang lain. Saya ini loh dekat dengan dhamma. Bagaimana kamu mendekat? Orang lain akan cari tahu. Bagaimana kamu mendekat? Oh, saya praktek dhamma ini, praktek dhamma itu. Maka orang lain akan tertarik. Oh, saya juga kalau begitu ingin dekat juga. Selain itu kita memotivasi diri kita sendiri. Saya dekat dengan dhamma. Maka kita bertekad. Saya ingin benar-benar lebih dekat lagi dengan dhamma. Praktek dhamma dengan lebih maksimal lagi. Tapi kalau kita mengatakan, saya jauh dari dhamma. Orang lain saja, oh kamu sudah jauh ya. Wah, jadi saya lebih jauh lagi dong. Nah, jadi orang lain malas juga. Selain orang lain malas juga mau cari tahu, pengen dekat dengan dhamma. Karena melihat orang lain yang sering ke wihara tetapi masih jauh juga. Diri sendiri juga merasa memundurkan diri. Menarik diri, oh saya jauh. Oh, biarinlah yang lainnya sonolah. Saya jauh ya biarin aja. Tidak akan memotivasi diri. Karena apa? Sudah merasa saya ini loh sudah jauh. Maka mau jalan lagi juga percuma. Udah jauh kok. Pasti lama nyampenya. Nah itu yang tanpa mungkin kita sadari. Kita itu secara otomatis memasukkan motivasi yang buruk juga ke dalam diri kita. Supaya diri kita ini tidak praktek, jauh, lebih jauh lagi. Nah, yang tadinya lumayan dekat. Nah, karena melihatnya, mengidentifikasinya, identitasnya sendiri jauh, maka malah dijauhkan, bukannya lebih dekatkan. Itu otomatis. Yang mungkin tidak kita sadari. Memotivasi diri sendiri jauh, maka semakin malas. Maka semakin ogah, mendingan liburan, jalan. Itu yang memotivasi kita. Semakin jauh dari dhamma. Para Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Siswa Sang Buddha atau Sang Buddha mengelompokkan siswa-siswa beliau menjadi 2 bagian. 2 kelompok. Yaitu kelompok mereka yang meninggalkan keduniawian. Atau yang disebut pabajita. Sebagai biku-bikuni. Sebagai samanera-samaneri. Atau kalau sekarangnya ada ketambahan ya sayalai, silacaro, atau silani. Karena samaneri tidak ada, jadi diganti atas silani, sayalai, meiji. Itu yang meninggalkan keduniawian. Meskipun ya sejenak juga, ya tetap mereka sejenak juga kelompok dari pabajita. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok perumah tangga. Umat awam, ya upasaka, upasika. Yang mereka berumah tangga, memiliki istri, anak, bekerja, mencari penghidupan, menghidupi keluarganya, dan lain sebagainya. Dan juga
Dari merekalah para babajita mendapatkan sokongan. Ya, dari dua hal itu, dua kelompok itu, Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya menyatakan berkenaan dengan kelompok yang kedua, yaitu tentang umat awam. Ada beberapa hal, ada beberapa kualitas yang apabila seorang umat awam memilikinya, maka ia disebut sebagai candala, orang yang rendah. Ia juga disebut sebagai noda, kotoran. Ia juga sebagai yang terbelakang, ya, paling belakang di antara para perumah tangga yang lainnya. Apa kualitas yang mempengaruhi? Apabila dimiliki, ia disebut candala, ia sebagai noda, ia sebagai orang yang tertinggal. Yang pertama adalah ia, dalam bahasa Pali, asado, bukan asada, ya, asado double D. Kalau asada, D-nya satu. Asado, sada, satu. Adalah tidak punya keyakinan. Tidak punya keyakinan terhadap siapa? Tidak punya keyakinan terhadap Guru Agung kita, Buddha Gautama, Tathagata. Mengapa ia disebut noda, Bante? Yang tidak punya keyakinan terhadap Tathagata. Mengapa ia disebut rendah? Mengapa ia disebut terbelakang? Para Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, secara otomatis, kalau kita sebagai umat Buddha, apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Siapa yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Siapa? Guru Agung kita yang mengajarkan Dhamma. Ibaratkan kita itu mau belajar, ya, belajar suatu metode. Apakah kita tidak melihat gurunya? Kalau gurunya itu orang stres gimana? Mau ikut teorinya stres, ya, lontang-lantung begitu. Pakaiannya compang-camping begitu. Kan kita harus tahu dulu gurunya. Maka sebagai umat Buddha otomatis kalau dia itu berlindung kepada Tiratana. Sebagai umat Buddha, mengaku umat Buddha, tentu tahu gurunya itu siapa. Makanya bacaan wajib umat Buddha itu apa? Kronologi hidup Buddha, riwayat hidup Buddha. Kalau dia tidak pernah membaca riwayat hidup Buddha, tidak tahu gurunya siapa, dari mana, kasta apa, mencapai apa, bagaimana dia mau praktek ajarannya? Kepada gurunya saja tidak tahu. Yang ngajarin siapa sih? Orang gila atau bukan? Nanti ajaran ini juga gila. Kan harus tahu gurunya. Maka otomatis dia punya keyakinan terhadap Tathagata kalau dia umat Buddha. Kalau dia tidak punya keyakinan terhadap Tathagata, ya maka ia bukan umat Buddha. Tetapi apabila ia mengaku-ngaku umat Buddha, inilah yang disebut sebagai candala. Artinya apa? Mengaku-ngakunya, ya cuma dicantumin di KTP untuk nikah. Supaya sama, Bante. Kan harus seiman.
harus sama keyakinannya kalau nikah. Maka saya mau nikah secara Buddhis, suami saya suruh ganti KTP-nya agama Buddha. Tapi dia tidak punya keyakinan. Tidak pernah wihara, tidak pernah praktek dhamma, tidak pernah terlihat beribadah. Maka ialah yang disebut sebagai orang rendah. Karena apa? Ya yang lainnya kan rajin. Ya, dia punya keyakinan, dia pergi ke wihara. Dia punya keyakinan, dia praktek dhamma. Maka ia umat Buddha. Benar-benar umat Buddha. Ia juga noda. Mengapa dia noda? Kalau dia ngakunya umat Buddha di KTP-nya, kemudian dia update status. Wah, keyakinan ini loh bohong semua. Menyinggung keyakinan lain. Lalu ketika ditelusuri, lihat KTP-nya, wah, umat Buddha. Tapi dia sebenarnya bukan umat Buddha. Hanya KTP-nya tok umat Buddha. Lalu apakah kita tidak ternoda? Agama Buddha ini tidak menjadi ternoda? Ternoda. Karena apa? Iya, dari orang yang ngaku-ngaku dan kemudian hanya KTP tok ini. Tetapi dia menyinggung keyakinan lain. Kalau umat Buddha tidak mungkin hendaknya melakukan demikian. Kalau dia punya keyakinan pada keyakinannya ajaran Sang Buddha, apakah Sang Buddha mengajarkan untuk menghina orang lain? Tidak. Menyindir orang lain? Tidak. Bahkan lewat pikiran pun tidak boleh. Tidak disarankan. Apalagi ya ditulis dan lain sebagainya. Disebarkan. Kalau dia umat Buddha, nah maka otomatis dia juga menjadi noda di antara umat Buddha yang lainnya. Karena umat Buddha tidak mungkin melakukan demikian. Lalu dia tertinggal. Mengapa tertinggal? Ya otomatis kalau dia tidak punya keyakinan, dia tidak pernah belajar dhamma, tidak praktek dhamma. Yang lainnya kalau sebagai umat Buddha, sebagai upasaka-upasika, otomatis dia punya keyakinan, dia akan praktek dhamma, dia akan berpedoman pada dhamma, dia maju di dalam latihan dhamma. Dia mendapat manfaat di dalam batinnya. Dia maju, dia terdepan, tetapi dia yang tidak praktek, dialah yang terbelakang. Karena dia tidak punya keyakinan. Inilah yang dimaksud dengan ia sebagai candala, ia noda, ia tertinggal. Melalui tidak punya keyakinan. Lalu yang kedua adalah ia yang dusilo, tidak punya sila, tidak punya moral. Ya, yang tidak punya moral, ia adalah candala, ia noda, ia juga tertinggal. Mengapa? Kalau dia umat Buddha, kalau dia punya keyakinan terhadap Sang Buddha, otomatis ketika Anda itu sebagai pasaka upasika, Anda sebagai umat Buddha, langsung diberikan 5 latihan peraturan sila. Ya kan? Langsung diberi toh. Langsung diberitahukan Anda ini praktek 5 ini minimal. Maka ia menjadi bermoral kalau dia praktek. Kalau dia umat Buddha, pasti dia lebih bermoral. Tetapi kalau dia tidak punya keyakinan, tidak punya moral, lalu dia mengaku-ngaku umat Buddha, ini juga menjadi rendah, menjadi noda, menjadi terbelakang. Saat dia merampok, masuk penjara, KTP-nya dilihat. Wah, umat Buddha. Ternyata umat Buddha diajarin rampok ya. Apakah itu bukan noda? Noda. Bagi umat Buddha yang lainnya yang tidak merampok, yang tidak diajari merampok, ikut menjadi image-nya. Oh, umat Buddha itu ajarannya merampok. Kan menjadi buruk semua toh, semua. Dan itu bukan hanya Indonesia. Ketika kita itu berbuat yang tidak sesuai.
Tetapi apa? Dunia. Kita itu menodai agama Buddha dunia. Bukan Indonesia, bukan kelompok, bukan sekte, tetapi dunia. Entah Anda itu sekte apa, Anda memposting apa, tetapi di situ KTP dituliskan agama Buddha, tidak ada tulisan agama Buddha Theravada, enggak ada. Saya sampai saat ini tidak ada lihat KTP itu tulisannya agama Buddha Theravada, agama Buddha Mahayana, agama Buddha Tridharma, agama Buddha apalagi, tidak ada. Tulisannya kan agama Buddha tok loh. Tidak ada toknya. Agama Buddha. Ya. Maka otomatis mau Anda sekte apa, mau nulis apa, Anda itu dilihat agama apa? Buddha. Ketika melihat agama Buddha, ya otomatis agama Buddha dunia semua kena. Ya sama toh seperti misalkan di negara-negara Buddhis misal. Yang mayoritas ketika ia semena-mena apakah Indonesia tidak kena? Kena. Padahal kita kan bukan orang sana. Ya toh? Padahal kita bukan orang daerah yang sedang konflik. Tetapi apa yang dilihat? Agama Buddha. Maka berhati-hatilah ketika kita melakukan sesuatu. Apalagi mengatasnamakan umat Buddha. Maka kalau kita sebagai umat Buddha, kita bermoral. Hendaknya bermoral. Lalu yang selanjutnya adalah kotu halak manggali kohoti. Adalah kalau ia memiliki keyakinan pada tahayul. Ya, tahayul. Tanda-tanda, suara-suara, misalkan apa? Ya, kalau ada keyakinan itu, kalau di Jawa ada keyakinan. Oh, kalau ketibanan cicak itu sial. Ya memang sial. Ya toh? Udah ketibanan cicaknya aja sial. Ya kan? Karena apa? Ketibanan binatang. Sial. Ya, ketibanan saja sudah sial. Ya memang sial. Kemudian mungkin ada suara-suara burung, mungkin apa ya, burung gagak. Burung gagak bunyi-bunyi malam-malam. Pasti itu ada malapetaka juga. Memangnya apa yang salah dengan burung yang bersuara di malam hari? Oh, biasanya dia akan tidur nanti. Oh ya, memang tidur. Tetapi apakah orang tidur itu tidak pernah menguap? Oh, burung itu mungkin saja juga menguap. Ya, begitu bangun menguap, wah. Kan bisa saja tuh berbunyi. Membuka mulutnya, mengeluarkan suara. Apa yang heran? Apa yang... Tetapi itu nyata, Bante, itu beneran. Habis itu memang terkena sial. Mengapa hal tersebut benaran? Karena kama kita berjalan. Tidak lain adalah kama. Ya. Maka kita itu sebagai umat Buddha hendaknya punya keyakinan terhadap apa? Hukum kama. Ya. Jadi tanda-tanda itu kaitkanlah dengan kama, maka menjadi benar. Tanda-tanda mengapa kalau saya itu ketibanan cicak sudah sial, kemudian muncul sial yang lainnya. Karena apa? Coba saja kalau kita melihat. Kalau orang itu ketibanan cicak sudah sial awalnya. Apakah dia tidak kepikiran? Kepikiran toh? Sial, muter-muter sial. Sial terus isinya itu setiap saat mau tidur ya sial. Nah, bangun tidur keinget lagi sial. Wah, ketibanan cicak kemarin sial. Terus menerus cetana kita itu kita isi dengan keburukan. Sial. Semoga saya sial. Ya.
Cetana kita itu buruk, sial. Ya, maka secara otomatis apa yang terjadi? Kama yang memang waktunya belum atau sudah mau berbuah, terkondisikan oleh sesuatu yang terus kita munculkan melalui cetana yang merupakan kama juga, kamanya itu buruk, ya terus sial, ya, maka berbuah, ya, sial beneran. Ya toh? Sial beneran toh? Ya sudah, ya benar berarti. Ya memang muncul sial karena apa? Ya sudah ketibanan sial kemudian dipikirkan terus menerus akhirnya ya muncul beneran sial. Ya. Jadi itu. Jadi kita sebagai umat Buddha hendaknya punya keyakinan terhadap hukum karma. Segala hal yang kita alami, yang akan kita perbuat, yang kita peroleh, ya semuanya tidak lepas dari karma. Ya ada karma yang kita berbuat itulah, maka kondisi-kondisi yang lainnya juga mendukung. Ya, maka kalau kita tidak ingin ya hal yang ya seperti ya mitosnya ya biasa muncul, ya maka kita kondisikan diri kita menanam kebajikan terus-menerus menanam kebajikan di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir adalah itoca, belum terakhir. Yang keempat, itoca bahida dakineya gawe sati. Ya, ia mencari orang yang patut menerima persembahan di luar. Artinya di luar dari sini. Artinya di luar dari sini apa? Konteksnya Sang Buddha membabarkan ini adalah di luar dari sangga. Ya, di luar dari sangga. Artinya apa? Mencarinya, saya mau nanam jasa kemana ya? Yang jasanya pahalanya gede, ya, berkahnya gede. Oh, kayaknya ini ke gunung ini, ya, ke Gunung Kawi atau ke gunung apa begitu ya. Oh, atau ke goa ini, ya, atau ke pohon inilah, pohon keramat. Atau ke kuburan ini, ya. Atau ke ini sepertinya dukunnya manjur. Nah, saya mau tanam jasa di sinilah. Semoga berkahnya besar. Nah, itu adalah ya, hal yang rendah. Hal yang menjadi noda. Hal yang merupakan tertinggal. Kalau dia sebagai umat Buddha, ya dia tentu akan menyokong ke dalam sangga. Ya, di dalam sangga terlebih dahulu baru keluar. Mencari tempat menanam jasa yang besar adalah ke dalam sangga, ke dalam pesamuan. Ya. Untuk hal-hal yang lainnya, ya setelah mencarinya ke sangga, kemudian menanam ke hal yang lain. Lalu yang terakhir adalah tata ca pubakarang karoti. Nah, kalau tadi mencari, sekarang berbuatnya. Ya, saya mau berbuat di mana? Saya mau berbuat ya tidak di luar dari sini. Ya, jadi tidak di gunung-gunung, tidak di dukun-dukun, tidak di tempat-tempat lain terlebih dahulu, tetapi saya akan menanam jasa ke dalam sangga terlebih dahulu. Ini adalah buah yang besar, menyokong sangga, menyokong pembabaran dhamma dan lain sebagainya adalah hal yang besar, hal yang luar biasa, ya dapat menjadi timbunan yang besar, berkah yang besar bagi saya. Maka saya akan berbuat ke sangga dulu, baru saya akan berbuat ke luar. Ya, itulah kalau kita sebagai umat Buddha, sebagai umat awam, ya tentu memiliki 5 kualitas yang bajik, ya 5 kualitas yang selain dari 5 kualitas ini, yaitu sebaliknya, ia punya keyakinan pada tata gata, ia punya sila, ia punya keyakinan pada hukum karma, tidak percaya tahayul, ia mencari tempat menanam jasa ke dalam sangga, tidak keluar sangga, ia menanam, ya mempraktekkan, ya, menanam jasa ke dalam sangga terlebih dahulu, baru keluar. Inilah 5 kualitas yang menyebabkan apabila umat Buddha memiliki kualitas sebaliknya, maka ia disebut permata. Ia disebut hal-hal yang berharga, hal-hal yang terdepan, bukan noda. Ia justru menjadi sebuah mahkota, ibaratkan di dalam suatu komunitas perumah tangga.
Di antara perumah tangga yang lainnya, apabila ia mempunyai 5 kualitas yang sebaliknya itu, maka ia adalah yang terdepan. Ia terdepan di antara yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, serta manfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat mempraktekkan ajaran mulia Sang Buddha ini dengan sebaik-baiknya. Semoga para sanak keluarga leluhur yang telah meninggal juga turut berbahagia atas jasa ini. Semoga semuanya berbahagia. Sekian, terima kasih. Sadu, sadu, sadu.